Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bisa Jadi Horor. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang bisa memanggil hal gaib ya, hal-hal atau kebiasaan lah, kebiasaan yang mungkin gak disengaja tapi bisa memanggil hal-hal gaib kayak gitu. Terus karena ini kan sebenarnya mitos yang beredar di lingkungan di sekitar sini, dan mungkin cerita dari teman-teman juga yang pernah bercerita tentang pengalamannya kalau ngelakuin ini itu. Yang pertama ada bersiul di dalam rumah ya. Iya, pertama malam hari bersiul di rumah malam hari itu nggak boleh. Kenapa Kang? yaitu salah satunya memang diyakini bisa mengundang hal-hal yang mistis lah, yang menakutkan. Nah, terutama saat di rumah itu ada anak kecil, biasanya saat melakukan hal-hal semacam itu nanti si anak kecil ini terganggu tidurnya atau saat dia istirahat. Nah, makanya dikaitkan dengan itu, ini tidak boleh, ini siul-siul kayak gitu, karena ada hal-hal yang ikut masuk datang ke rumah, dan akhirnya si anak kecil ini kan, bayi terutama kan, itu jadi terganggu karena diyakini nangisnya si anak ini pun biasanya ada unsur-unsur yang semacam itu masuk ke dalam rumah. Terus mungkin juga menurutku ya, karena frekuensi siul itu kan kecil gitu kan, maksudnya di telinga kan kayak frekuensinya kecil gitu ya. Jadi itu juga bisa memanggil, mungkin ya bisa memanggil mereka, apalagi kalau di dalam rumah posisi mungkin dulu kan hening ya, Masih sepi, nggak ada televisi, nggak ada bunyi-bunyian apa, jadi mungkin kayak makhluk halus tendang gitu. mungkin dia ada yang ngajak main-main, Benar, ngajak bermain, ada manggil karena frekuensinya sama kan dengan mungkin suara mereka kayak gitu loh. Karena aku juga pernah ada pengalaman yang penampakan lah, mungkin next episode next episode nanti bakal diceritain. Karena kayak gitu Kang, emang ketika mereka ketawa ya Kang, karena aku pernah diketawain hal seperti itu kan, kecil banget frekuensinya Kang, itu sampai telingaku yang sebelah lah pokoknya itu udah nggak bisa dengar suara TV gitu. Mungkin ya itu sih. Terus ada lagi klotekan. Apa sih klotekan bahasa Indonesianya? ya, seperti tabuhan gitu kan, seperti cuman bukan di alat musik gitu. Iya benar, di meja makan kayak gitu juga nggak boleh. Ternyata ada mitos juga yang nggak boleh mainan meja makan lah, intinya buat tabu-tabuan ya, kayak gitu. Karena aku sendiri juga udah pernah ngalamin. Jadi dulu waktu liburan di tempat Mbah lah almarhum, di sana itu nggak boleh kayak gitu kan aku mainan kan sambil nunggu makan kayak gitu, tabu-tabuan ya kan. Iya. Apa sih kau tabu-tabuan Kotekan gitu. ya. Kayak gitu, terus dimarahin sama almarhum, bahkan jangan mainan kayak gitu, nanti bakal ngundang ini itu. Padahal itu kan siang kan, terus malamnya ya secara nggak sadar ya beneran atau enggak itu kejadian beneran gitu. Maksudnya meja makan itu tuh bunyi gitu loh Bang. Kayak apa yang aku lakuin di siang harinya mereka sama aja ngelakuin gitu. Terus kan takut kan, terus aku bangunin Mbah itu ada suara apa. Terus Mbak cuman bilang, makanya kalau meja makan itu nggak usah buat mainan lah, intinya kayak gitu. Terus kalau di sini gimana sih Kang? Iya juga apa enggak sih? Sama gini loh, jadi di lain cerita, mungkin dulu Anda belum lahir ya, ada jadi saya itu masih SD lah. Jadi di kampung kita itu kan punya grup kesenian waktu itu, ini jaranan kuda kepang lah, Ebek. Jadi saat mereka habis latihan gitu kan, itu malamnya kurang ditata dengan baik, itu peralatan gamelannya itu kan, itu
ini konon cerita bagi yang rumahnya ketempatan itu, tempat menyimpan itu, mereka ribut itu, alat-alat musik itu pun bunyi-bunyi semacam, cuman bunyinya itu bukan berirama rapi lah seperti orang Intinya bukan iya kayak iya hanya Bising. ribut aja, bising. Itu seperti halnya waktu itu memang horor lah. Banyak itu alat, ada penunggunya, sempat dikasih ya semacam di bunga, pasaran, di ritual dikasih sesaji lah, sesajen gitu ya. Padahal memang kalau dipikir oleh pawangnya itu waktu itu memang katanya itu kesalahan dari tim lah, teman-teman yang waktu itu main gamelan. Hendaknya memang kalau habis main kayak gitu Dirapikan lagi kalau sesuai dengan agama ya mungkin berdoa ditata lagi, baru nanti ditutup tempat latihan itu. Sama hal-hal semacam itu ternyata menurut pawangnya itu menyimpulkan lah saat itu mereka pun ternyata ingin ikut menunjukkan bahwa mereka ada gitu. Mereka ada dan memperingatkan supaya ya setelah main ya dirapikan lah. tapi kalau itu kan kalau efek tadi ya kuda lumbing lah, intinya kan mereka emang identik dengan itu. Tapi kalau meja makan kan aku yang sempat waktu mbakku bilang itu kan sempat kenapa kayak gitu loh, maksudnya kok meja makan kayak gitu, nggak meja tamu atau apa kayak gitu, kenapa harus meja makan kayak gitu kan. Pertama lah, terus aku besar kayak gitu, terus ya sekarang aku udah ini sih, udah kayak karena meja makan kalau menurutku ya nggak sopan intinya kalau pakai gitu. Karena ya kita masih beruntung karena masih bisa makan di meja makan kan kayak gitu. Kalau di sana mungkin kayak gitu kan, jadi kayak hal-hal kayak gitu pun mungkin juga nggak suka tuh kalau kita mainan di meja makan, karena nggak sopan, mereka pun merasa terganggu gitu sih. Bisa terganggu, bisa juga mereka merasa dipersilahkan untuk ikut. Jadi kayak ngajarin mereka juga ya malah ya. Ikut. Padahal kan aslinya mereka tidak menikmati makanan itu, karena menurut yang pernah saya dengar, makanan barang-barang itu kan bau-bauan di kamar mandi itu, bau-bauan yang nggak sedap sebenarnya kan. Saat ada sesuatu yang sajian yang tempat kita makan kok kita ribut, ini hanya prasangka saja sih, mungkin prasangka dia, wah ini kita disuruh ke sana mau ikut menikmati sajian yang ada, mungkin makanan yang di situ, karena keributan itu ya. Iya. Terus apalagi tuh selain meja makan tadi, terus yang pertama tadi, ribut bukan bersiul bersiul di malam hari. Terus apalagi yang bisa mungkin hal-hal yang nggak kita inilah yang nggak kita sadari kadang, tapi nggak boleh tuh dilakukan nih. Kalau aku sendiri sih ya ini juga kata teman juga sih, ini mitos juga. Ini sampai sekarang aku belum pernah ngalamin dan melakukan. Kalau mengetuk pintu dari dalam rumah, itu sama aja manggil hal mistis. Tapi katanya juga sama ini sih, nggak cuma ngetuk aja, tapi sambil sambat apa bahasa Indonesia, semacam ada bacaan-bacaannya atau bukan kata-kata lah, kata-kata intinya kayak sambil ngomong intinya ngetuk, pintunya ditutup dari dalam terus diketuk sambil bilang ya intinya kayak nyuruh yang di luar masuk kayak gitu, hal-hal yang gaib masuk kayak gitu katanya. Itu bisa nanti buka pintu aja itu udah pasti ada katanya kayak gitu. Tapi aku nggak berani sampai sekarang ngebuktiin. Buat teman-teman yang mungkin berani, tapi jangan ditiru juga sih, takutnya maksudnya emang kejadian beneran terus terjadi apa-apa kayak gitu. Itu mitos yang ya temanku bilang, tapi sampai sekarang aku pun mau melakukan kan juga kadang, walaupun rame-rame kayak gitu ya, kadang mau iseng ngetuk pintu kayak gitu udah takut lah, maksudnya itu kan sama aja nantang kan, udah bunyinya udah kayak nantang sama
ini melbu ya. Kayak gitu. Menurut Kang Wahid itu maksudnya bisa jadi beneran apa enggak sih? Ya itu salah satunya kan saat kita menutup pintu pun sebenarnya kan ada doa kan, terutama menjelang sore hari itu kan ada hadis yang menjelang petang itu tutuplah pintu, jendela dan yang lain-lain, bahkan tempat makanan atau tempat minuman pun kita ditutup saat kita melakukan sesuatu yang sebaliknya ya ada keterkaitan ke sananya juga, ke mengundang justru hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya sebaiknya jangan mencoba sesuatu yang kita tidak tahu nanti efeknya. Iya benar. Kita kan tidak pernah tahu kan resiko terburuk lah kan. Iya benar. Karena mereka bisa melihat kita tapi kita nggak bisa melihat mereka kan kayak gitu. Itulah makanya kita pun sebenarnya kan sangat berisiko kalau kita bermain-main dengan hal-hal yang semacam Iya itu. benar. Makanya buat teman-teman nggak usah dilakuin, ini hanya cerita aja lah, berbagi pengalaman aja tentang mitos-mitos yang bisa mengundang hal-hal gaib kayak gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih melakukan itu, yang ya sebaiknya ya kalau mau dilakuin terus ya monggo kayak gitu, tapi jangan sih, karena itu juga mungkin di lingkungan juga sopan santun juga ya, kayak siul-siul di rumah malam hari juga kayaknya mengganggu lah, mengganggu tetangga kayak gitu. Terus kayak meja makan untuk tabuhan kayak gitu juga kurang baik. Terus kayak ketuk pintu dari dalam juga buat apa kayak gitu loh. Kalau bisa yang ngelakuin hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat lagi kayak gitu ya, mungkin itu ya kan buat tanda-tanda apa hal-hal yang bisa mengundang makhluk gaib. Jadi buat teman-teman saya ingatin sekali lagi buat subscribe, like, comment, dan jangan lupa di share ke teman-temannya. Terus kita juga mau ngingetin kita bakal update setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jadi buat teman-teman yang udah subscribe jangan khawatir, insya Allah lah kita bakal konsisten setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu bakalan upload setiap jam 9 malam. Jadi buat teman-teman mungkin yang nungguin kayak gitu nggak usah khawatir, karena setiap minggu berarti kita ada 3 episode baru terus kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih buat Kang Wahid pada malam hari ini. Saya Gerut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.